Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Pada hari ini di episode yang ke-175, Senin 16 November 2020, kita mengawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 175, Penebusku disalib. Sebuah pertanyaan, kok bisa ya disalib? Punya kuasa sedemikian hebat, kok bisa disalib? Kok mau mati untuk kita? Ya, sebetulnya bisa-bisa saja melepaskan diri, tetapi karena cintanya, kasihnya kepada kita, maka dia merelakan diri untuk kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan membuka telinga kita, mendengarkan sapaan Tuhan yang mengasihi kita di malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyelamatan yang Engkau berikan. Saat ini telinga kami buka untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu tetap menguasai kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah bertemu Tuhan tapi tidak binasa. Bertemu Tuhan tapi tidak binasa, dan kita boleh melandasinya dengan pembacaan suatu bagian perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Yang 11 yang terakhir ini. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Tidaklah diulurkan tangannya. Ini sebuah istilah yang nanti akan dijelaskan. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Satu minggu ini, dari hari Senin sampai Sabtu depan, kita akan bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Nah, konsep yang pertama yang perlu kita ketahui adalah siapapun yang berjumpa dengan Tuhan maka ia pasti binasa. Itu konsep pertama yang perlu kita pahami. Ya, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan maka ia pasti binasa. Konsepnya bagaimana? Alasannya bagaimana? Gini. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, maksud saya, manusia jatuh dalam dosa, maka kemahasucian Allah itu akan membinasakan kebusukan dosa. Keluaran 33 ayat 20. Jadi ke depan itu ya. Lagi firman-Nya kata Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup.
Tidak ada orang yang dapat memandang Tuhan dapat hidup. Kenapa? Ya karena dosa bersentuhan dengan kemuliaan Tuhan, hancur. Ya, kotoran gitu ya, ketemu dengan sabun gitu ya, kotorannya bisa luruh, lepas. Kemuliaan Tuhan bertemu dengan kebusukan manusia menjauh, hancur, hilang, lepas. Manusia yang berdosa itu akan mati, tidak dapat hidup. Itulah sebabnya di dalam zaman Alkitab selalu ada kesan ketakutan bila mereka, orang-orang siapapun itu, menjumpai hal yang aneh-aneh, hal-hal yang tidak biasa. Karena apa? Karena mereka takut mati. Coba ingat para gembala pada saat peristiwa kelahiran Yesus. Ada suara bunyi guruh, ada terang, ada malaikat. Mereka tua, ini apa ini? Ini waktunya aku mati. Mereka takut berjumpa kemuliaan Allah dan mereka mati. Kemudian salah satu alasan juga nanti kita bicara kenapa sampai orang-orang Israel itu membuat patung anak lembu emas. Karena mereka mengira Musa yang ada di gunung itu lama sekali, enggak turun-turun. Mereka berpendapat pastilah Musa mati ketemu Tuhan. Mesti Musa melakukan hal yang membuat Tuhan marah dan Musa dibunuh. Ya itu akhirnya mereka dibiarkan keleleran, terbengkalai, tidak dijumpai lagi. Sehingga akhirnya mereka mencari pemimpin baru, dewa baru. Mereka buat patung itu. Nah nanti kita lanjutkan lagi pada waktu pembicaraan itu. Nah kalau kemudian perjumpaan dengan Allah tidak membuat binasa, pasti itu terjadi karena sebuah pengecualian. Ayat 11 yang tadi saya ingatkan ya. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ulurkan tangan ini artinya apa? Tidak mengambil tindakan, tidak membunuh, tidak membuat mati. Jadi meskipun pemuka-pemuka agama itu datang melihat mukanya Tuhan atau bersama dengan Tuhan sangat dekat, mereka tidak dihukum, tidak dimatikan. Bahkan juga mereka makan dan minum di hadapan Allah. Apa ini artinya? Lambang perdamaian, Ibu Bapak Saudara. Kalau makan dan minum itu lambang perdamaian. Lambang ada shalom di sana. Sehingga orang bersuka cita dengan makanan dan minuman itu. Kenapa bisa? Kuncinya ada di ayat 7 dan 8 sebetulnya. Kenapa ada pengecualian itu? Ayat 7 dan 8. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan yang Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Itu yang pertama. Orang Israel mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, janji seperti itu ya. Kemudian ayat 8, Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, apa yang dikatakan? Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ada darah yang dicurahkan, yang dikenakan kepada orang-orang itu, termasuk pada tua-tua ini, perwakilan dari bangsa ini. Sebetulnya itu ya. Mereka sedia mendengarkan firman Tuhan, sedia melakukan firman Tuhan, dan mereka sudah dikuduskan dengan darah perjanjian. Sehingga mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dengan selamat, bahkan dengan mengalami shalom. Pelajarannya apa, Ibu Bapak Saudara? Nah, berbahagialah saya dan Ibu Bapak Saudara yang sudah dikuduskan dengan darah perjanjian anak domba Allah. Dan kita kemudian punya kerinduan untuk melakukan firman Tuhan itu, mendengarkan dan melakukan. Karena pada saat itu, Ibu Bapak Saudara, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Sang Kristuslah yang memperdamaikan kita. Sehingga pada waktunya ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, saudara dan saya tidak akan diulurkan tangannya. Tangan Tuhan tidak diulurkan kepada kita untuk membuat kematian, tidak. Tetapi tangan Tuhan direntangkan menyambut kita untuk bersama-sama kita menikmati perjamuan anak domba Allah. Sukacita. Karena itu bersyukurlah, bersukacitalah, karena kita di dalam Tuhan Yesus Kristus bisa berjumpa dengan Tuhan, tapi tidak binasa, justru mengalami damai
sejahtera. Nikmatilah itu, jagalah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bila firman Tuhan melegakan, menguatkan, mampukan kami untuk setia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami, dan kami mau belajar setia. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 175. Kali ini saya balik, bukan bait 3 dan 4. Ini ada 5 bait, tetapi kita nyanyikan bait 3 dan 4. Tetapi bukan 3 dan 4, 4 dan 3. 4 dulu, baru 3. Percayalah, oleh kematian Kristus yang disalib itu, kita boleh mengalami kebangkitan. Jagalah iman saudara, tetap setialah bersama dengan Tuhan. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.